Dol, Baik, untuk bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hai semuanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bisa belajar. Mohon maaf adik-adik agak mulur waktunya, qadarullah laptop Abbas yang satu rusak, ini pakai laptop yang lain sehingga harus nyeting lagi. Dan alhamdulillah juga sudah bisa untuk kita belajar. Kita akan lanjutkan adik-adik pelajaran hari ini. Kita akan belajar hari ini yaitu tentang bab akidah atau bab tauhid adik-adik ya. Bab tauhid atau akidah. Insyaallah kita akan bahas adik-adik. Adik semuanya, biar fokus, coba adik-adik dimatikan dulu mic-nya sayang. Biar ini kayaknya ada nama baru ya, ada Saladin dan Sofia. enggak Boleh ikut ya? Ustadz, sudah hampir 1 bulan, udah hampir 1,5 bulan Ustadz. Oh iya, belum, berarti anak yang belum hafal banget ya. Baik adik semuanya, di kesempatan pagi hari ini kita bahas tentang bab tauhid. Adapun untuk eh, praktek ibadah haji nanti insya Allah kita akan isi di sela-sela waktu berikutnya ya. Biar nanti kita lanjutkan ya. Kemarin ibadah haji sudah sampai sa'i ya. Nanti kita lanjutkan untuk berikutnya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa pergi haji. Yang adik-adik yang paling utama kita berusaha niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya bisa melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima adik-adik ya. Baik adik semuanya, hari ini kita bahas tentang bab apa nih, bab tauhid. Benar ini ngomong ya. Tema adik-adik ini tauhidku. Bab yang pertama adik-adik. Bab yang pertama. Tentang apa ya arti dan kedudukan tauhid adik-adik. Adik-adik semuanya, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar kata tauhid? Ah, sudah pernah mendengar kata tauhid? Belum? Sudah. Apa itu tauhid? Adik-adik, tauhid itu dari asal kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Wahada artinya satu. Yuwahidu itu kamu yuwahidu dia menjadi satu atau dia menjadikan satu-satunya ya. Tauhidan adalah itu tauhid adik-adik, itu satu-satunya adik-adik ya. Jika kata kalimat tauhid itu artinya nanti kita akan bahas adik-adik ya. Jadi pertama tentang apa itu tauhid. Nah, adik-adik semuanya, ya, makna tauhid ini adik-adik terkandung dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 adik-adik. Sebagaimana adik-adik kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah dan tidaklah khalaqtu aku menciptakan al jin itu jin wal insa ya, wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adik-adik ya. Nah, adik-adik semuanya, liya'budun itu mana adik-adik adalah ibadah. Dari kata apa adik-adik? Tadi kata abada yu'abidu ya. Itu beribadah kepada Allah adik-adik.
Abada ya'budu. Ya, abada ya'budu. Itu artinya beribadah kepada Allah adik-adik. Nah adik-adik semuanya, ada terjemahan yang mengartikan mengabdi kepada Allah, mengabdi kepadaku. Ya. Kalimat mengabdi dalam bahasa Indonesia adik-adik sebenarnya belum pas untuk mengartikan kalimat liya'budun. Ya, liya'budun, mengabdi kepadaku. Tapi yang lebih tepat adalah kalimat adalah ibadah adik-adik. Ibadah, beribadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, insa, ya, illa kecuali ya, liya'budun, liya'buduni, ya, liya'buduni, kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Adik-adik, beribadah kepadaku. Ya, liya'buduni, beribadah kepadaku. Siapa ku sini adik-adik? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kepadaku di sini bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah adik-adik ya. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dan aku di atas adik-adik, dan aku tidak menciptakan. Apa itu aku di sini? Siapa aku di sini? Yaitu Allah. Ya, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, adik-adik semua ya. Pada ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah menggunakan lafaznya langsung kalimat lafaz aku. Ya adik-adik. Kenapa adik-adik? Ini menunjukkan adik-adik bahwasannya menyampaikan kepada seluruh makhluk manusia dan jin adik-adik, bahwa Allah adalah zat yang maha agung. Ya. Menunjukkan keagungan Allah adik-adik. Ya. Karena adik-adik dalam ayat Al-Quran itu kadang Allah menggunakan kalimat nahnu, kami adik-adik ya. Kami ya. Kami yang mengirimkan bencana, musibah, ya. Kami yang menyelamatkan kita adik-adik ya. Kalimatnya menggunakan kami. Kenapa adik-adik? Ya. Kenapa kami? Apakah berarti Allah lebih dari satu? Enggak. Kami di sini adik-adik bentuk pengagungan juga adik-adik. Pengagungan, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia gini adik-adik. Kalimat yang lebih menunjukkan apa adik-adik? Bukan apa menunjukkan ini adik-adik, sikap yang sangat indah adik-adik, yang sangat indah. Ya. Misalnya gini, ini siapa yang buat? Ini kami yang buat. Ya. Nah, padahal yang buat satu orang. Ya. Tapi yang buat bilangnya ini kami yang buat. Ini menunjukkan untuk kalau dalam manusia adik-adik, kalau pada manusia menunjukkan kerendahan, menunjukkan dirinya merendahkan dirinya, ya. Untuk tidak merasa sombong adik-adik. Ya. Tapi kalimat nahnu di sini Allah itu pengagungan. Ya. Bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Ya. Kan kami itu adik-adik untuk lebih dari satu adik-adik ya. Lebih dari tiga malah adik-adik ya. Lebih dari tiga. Kalau dalam bahasa Arab adik-adik, kalau dalam bahasa Arab lebih dari tiga itu menggunakan kalimat kami adik-adik. Ya. Nah, bukan berarti Allah lebih dari tiga ataupun Allah tiga, bukan. Allah satu. Adapun Allah mengucapkan dengan kalimat kami itu untuk menunjukkan pengagungan, keagungan Allah adik-adik. Nah, sama dengan kalimat aku di sini, setahu Kang Abbas ya Allah alam bisawab, Kang Abbas baru seingat Kang Abbas nih, Allah baru mengatakan dengan kalimat aku itu dalam surat ini adik-adik. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak menciptakan ya, aku. Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma khalaqnal jinna? Dan kami tidaklah menciptakan jin. Karena adik-adik kalimat aku di sini untuk menunjukkan bahwasannya pada manusia zat yang menciptakan kalian itu adalah aku, yaitu Allah. Dia mempertegas adik-adik ya. Maksudnya mempertegas. Keagungan ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala adik-adik ya. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jin dan insan manusia, dan juga dia mempertegas adik-adik ya. Menegaskan bahwasannya yang menciptakan jin dan manusia adalah Allah. Ya. Dalam hal ini adik-adik, dalam hal ini ya, kalau digunakan ke dalam bahasa manusia
menunjukkan kesombongan adik-adik ya. Siapa yang cipta nih? Saya yang buat kita adik-adik. Saya dong yang buat. Siapa lagi? Itu menunjukkan kesombongan adik-adik ya. Betul kan? Betul. Nah, di sini juga Allah menunjukkan keagungannya sebagai zat yang maha agung adik-adik. Atau kalau mau dikatakan ini menunjukkan kesombongannya Allah. Dan ingat adik-adik, yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk, manusia dan jin nggak boleh sombong. Kenapa Allah boleh sedangkan makhluknya nggak boleh? Kenapa coba adik-adik? Karena manusia adik-adik itu adalah ciptaan Allah. Yang namanya ciptaan adik-adik ada kekurangannya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Orang yang punya kelebihan pasti punya kekurangan adik-adik. Nggak ada orang yang punya kelebihan tapi nggak ada kekurangan, itu nggak ada adik-adik. Semua manusia yang dia punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Ada orang pintar, kaya, apakah dia punya kekurangan? Punya adik-adik ya. Punya ya. Jadi setiap manusia dalam dirinya ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Makanya adik-adik, karena manusia punya kekurangan, dia nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong karena punya kekurangan. Sedangkan Allah tidak punya kekurangan. Sedikit pun Allah tidak punya kekurangan. Dan juga Allah bukan yang diciptakan, Allah menciptakan. Dan Allah tidak diciptakan. Maka kalau Allah sombong, itu wajar. Boleh. Kenapa Allah boleh sombong? Pertama, Allah boleh sombong karena Allah yang menciptakan. Dan Allah tidak diciptakan. Yang kedua, Allah tidak ada kekurangan. Ya. Maka Allah berhak untuk sombong. Maka adik-adik dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, kesombongan itu adalah selendangku. Adik-adik ya. Sombong itu adalah selendangku. Ya. Jadi artinya adik-adik, sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat di sini memang menunjukkan tentang kesombongan Allah. Tapi kesombongan di sini adik-adik bukanlah sifat jelek adik-adik, bukan ya. Tapi kalau pada manusia, kesombongan adalah sifat jelek. Kenapa kok gitu Kang Abbas? Iya, karena manusia itu kalau sombong adik-adik dia merendahkan manusia yang lain. Padahal sama-sama makhluk ciptaan Allah. Sesama makhluk gak boleh saling merendahkan adik-adik. Ya. Tapi kalau Allah sombong lalu merendahkan makhluknya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena Allah pencipta. Sedangkan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah boleh sombong. Dan Allah juga boleh, ya, adik-adik, merendahkan manusia. Kenapa? Karena Allah zat yang maha tinggi. Ya. Makanya kan kita dipanggil apa adik-adik? Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah kita adik-adik. Abdullah, hamba Allah. Hamba itu kan budak yang berada di bawah. Dan Allah adalah zat yang maha tinggi mulia. Raja di atas para raja. Maka boleh Allah sombong. Dan Allah boleh merendahkan manusia. Dan merendahkan jin, malaikat, dan semua ciptaan Allah boleh. Karena Allah yang pertama apa adik-adik? Allah tidak diciptakan. Tapi Allah menciptakan. Yang kedua Allah tidak ada kekurangan. Maka Allah berhak untuk sombong. Dan sombongnya Allah bukanlah sifat jelek. Tapi kalau sombong pada diri manusia, maka itu menjadi sifat jelek. Kenapa? Karena tadi manusia diciptakan oleh Allah. Kedua, manusia ada kekurangan. Yang ketiga, sesama makhluk yang diciptakan nggak boleh sombong. Dia nggak bisa sombong dengan manusia yang lain. Misalnya Kak Abbas sombong dengan yang lain. Nggak boleh. Kenapa dia? Karena Kak Abbas dengan dia sama-sama ciptaan Allah. Bukan Kak Abbas yang ciptain dia. Kalau Kak Abbas ciptain dia, Kak Abbas boleh sombong sama dia. Gitu, tapi karena Kak Abbas bukan ciptain dia, maka Kak Abbas nggak boleh sombong sama dia. Walaupun mungkin orang ini ada kekurangan. Ya. Tetap saja adik-adik, kita tidak boleh sombong. Ya, nah, kesombongan kalau ada pada diri manusia itu menjadi sifat jelek, adik-adik. Menjadi sifat jelek. Ya, karena manusia itu tidak boleh merendahkan manusia yang lain. Ya. Karena sombong itu adik-adik merendahkan manusia. Tapi dalam diri manusia nggak boleh ada sifat sombong. Karena sombong ini bagi manusia menjadi sifat yang jelek. Ya. Kenapa? Karena mereka yang merendahkan makhluk yang lain. Sedangkan sifat sombong yang ada dalam diri Allah Subhanahu dan zat Allah, adik-adik, bukanlah sifat yang jelek. Ya. Kenapa coba? Tadi karena Allah tidak ada kekurangan, karena Allah bukan diciptakan. Maka Allah berhak untuk sombong. Dan sombongnya Allah bukanlah sifat yang jelek. Tapi berbeda kalau sombong itu menjadi sifat manusia. Karena manusia akan merasa dirinya hebat, luar biasa, adik-adik ya. Dan juga menolak kebenaran adik-adik.
Orang udah hebat, adik-adik udah pinter nih, udah pinter, adik-adik merasa dia pinter. Ya. Padahal belum tentu adik-adik. Ada nggak adik-adik ada orang misalnya kita, oh ini orang pinter banget gitu adik. Ada nggak? Ada. Tapi apakah orang yang pinternya cuma dia doang? Apakah tidak ada yang lebih pintar dari dia? Ada adik-adik. Misalnya kita melihat orang ini kayaknya pinter banget ya hafal Al-Quran, ya hafal ayat Al-Quran di halaman sekian, nomor sekian di pojok kiri kanan adik-adik, misalnya adik-adik ya. Wah kayaknya pinter nih, mau sebagian orang bilang, oh ini pinter nih orang. Apakah dia yang paling pinter satu-satu di dunia adik-adik? Enggak. Enggak adik-adik ya. Kenapa adik-adik? Karena adik-adik dia ya ada orang yang lebih pinter dari dia ada adik-adik. Sebagaimana adik-adik sebuah ungkapan, di atas langit masih ada langit. Itu adik-adik ya. Ada sebuah ungkapan di Indonesia adik-adik, di atas langit masih ada langit. Maksudnya apa Kak Bas? Maksudnya orang pintar ya bukan satu-satunya di dunia dia yang paling pintar. Kenapa? Karena dia yang paling pintar, ada orang lain juga yang lebih pintar dari dia. Begitu pula orang yang lebih pintar ini, yang dari dia ini juga akan ada lebih orang yang lebih pintar dari dia. Dan seterusnya adik-adik. Jadi bisa dikatakan adik-adik tidak ada satupun manusia yang merasa dirinya boleh lebih pintar dari semuanya. Adik nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena di antara manusia yang jumlahnya miliarnya adik-adik, ada yang lebih pintar dari dia. Nggak ada. Dan jumlahnya nggak satu, banyak. Itu. Ya. Tapi Allah, apakah ada Allah yang lain? Yang ada pencipta sehebat Allah yang lain? Nggak ada. Karena Allah satu-satu pencipta. Ya. Karena Allah satu-satunya pencipta. Maka Allah boleh sombong. Allah boleh sombong. Dan sombong pada sifat Allah ini bukanlah sifat yang jelek. Ya, adik-adik ingat ya. Sombong yang ada dalam sifat Allah ini bukan sifat yang jelek. Tapi sombong jika ada dalam sifat manusia, maka itu menjadi sifat jelek bagi manusia. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Karena manusia ya, ada kekurangannya. Setiap manusia pasti ada kekurangannya. Dan karena manusia adik-adik ya, dengan manusia yang lain tidak boleh saling menyombongkan diri. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang lebih baik. Ya. Bahkan di antara dua orang adik-adik, dua orang ini adik-adik, si A sama si B. Si A punya kepintaran bisa menciptakan robot misalnya. Si B punya kepintaran bisa menciptakan pesawat. Ya. Mana yang lebih hebat? Pesawat atau robot? Ya dua-duanya hebat. Ya. Tapi apakah dua-duanya punya kekurangan? Dua-duanya punya kekurangan. Si pencipta pesawat nggak bisa merasa sombong. Saya pencipta pesawat nih hebat. Saya adalah manusia yang paling hebat di dunia. Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu nggak bisa menciptakan robot. Gitu adik-adik. Kata si B, kamu nggak bisa robot kan? Nggak bisa. Berarti kamu nggak boleh sombong. Ya. Si B, saya bilang yang mencipta robot, saya nih hebat nih, paling hebat di dunia. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Kamu nggak bisa bikin pesawat kan? Nggak bisa. Maka kamu nggak boleh sombong. Ya. Gitu adik-adik ya. Enggak masa nggak boleh sombong. Tapi kalau Allah boleh sombong. Allah menciptakan segala sesuatu adik-adik ya. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan segala sesuatu. Dan tidak ada yang bisa sama dengan Allah. Maka apakah Allah sombong? Boleh lah. Ya, Allah boleh sombong ya. Bahkan Allah berhak untuk sombong. Karena itu sifat Allah yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh dimiliki oleh makhluknya, baik manusia, jin ataupun malaikat. Ya, sombong tidak boleh dan tidak bisa dimiliki oleh mereka. Walaupun dari sifat sombong ini ada dalam diri manusia, ada dalam diri manusia, ya adik-adik ya. Itu adik-adik ya. Jadi Allah boleh sombong. Dan adik-adik dalam ayat ini Allah menyombongkan dirinya dengan menegaskan, aku ini, apa nih adik-adik ya. Seakan begini berkatanya ya. Seakan-akan Allah berkata begini adik-adik. Seakan-akan Allah berkata, aku ini itu yang menciptakan jin dan manusia. Aku ini yang menciptakan gitu adik-adik. Ini menunjukkan apa adik-adik? Yaitu menunjukkan Allah adalah zat yang maha agung dan mulia. Dan menunjukkan tentang kemuliaan Allah dengan kesombongan Allah adik-adik. Betul. Memang betul yang menciptakan manusia. Allah nggak ada yang lain. Adik-adik. Yang menciptakan jin dan yang manusia nggak ada yang lain. Maka boleh nggak Allah sombong? Boleh. Yang manusia nggak boleh. Adik-adik ya. Tadi kamu bilang tadi ada dua orang, satu jago bikin robot, cuma bikin robot jago adik-adik ya. Satu jago bikin pesawat. Yang bikin pesawat bilang, saya adalah orang yang paling hebat di dunia karena saya bisa menciptakan pesawat yang luar biasa, yang cepatnya
yang secepat kilat terbang, yang keselamatannya luar biasa. Kalau terjadi sesuatu, pesawat ini langsung melindungi penumpangnya yang tidak akan terjadi kematian. Gitu. Sombong dia adik-adik. Lalu kata pencipta robot, kamu bisa cipta robot nggak? Enggak. Ya nggak boleh sombong lah. Aku nih yang pencipta robot. Aku yang paling hebat. Sama. Ditanya baik sama pencipta pesawat. Kamu bisa bikin pesawat nggak? Enggak. Ya udah. Jadi adik-adik dua orang ini, yang satunya hebat membuat pesawat dan satu lagi hebat membuat robot, nggak boleh sombong. Kenapa? Dua-duanya punya kekurangan. Yang pencipta pesawat punya kekurangan, nggak bisa bikin robot. Yang bikin robot punya kekurangan, nggak bisa bikin pesawat. Maka apa yang pantas untuk disombongkan? Kita adik-adik ya. Karena sama-sama dua-duanya makhluk ciptaan Allah. Kita adik-adik ya. Tep. Hari semuanya, apa itu ibadah? Ini kata Allah kan, liya'buduni, untuk beribadah kepada aku. Lalu apa itu makna ibadah? Al-ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ibadah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ucapan atau perbuatan yang terlihat atau yang tidak terlihat adik-adik. Afwan ya, ini bukan yang ada terlihat ya. Yang terlihat dan atau yang tidak terlihat. Ini kalimat salah adik-adik. Mas perbaikin ya. Adik perbaikan adik-adik ya. Jadi perbuatan yang terlihat atau yang tidak terlihat. Ya. Ini kabar salah nulis. Yang ada terlihat atau yang terlihat. Yang terlihat atau yang tidak terlihat. Atau yang tidak terlihat dan atau yang terlihat. Ya. Jadi perbuatan yang terlihat atau yang tidak terlihat. Ucapan atau perbuatan yang terlihat atau tidak terlihat adik-adik. Ini makna ibadah. Sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik itu adalah sebuah ucapan ataupun perbuatan yang terlihat ataupun tidak terlihat. Maksudnya apakah terlihat atau tidak terlihat? Oke, kita bahas ya. Ya, kita bahas adik-adik. Yang terlihat. Ya. Apa saja ibadah itu yang terlihat adik-adik? Seperti sholat. Ya. Sholat kira-kira ini gak, apa adik-adik terlihat gak? Terlihat dong. Ya, buktinya kan orang sholat, ada gerakannya adik-adik. Ya. Berarti kan terlihat. Zakat terlihat atau tidak terlihat adik-adik? Terlihat. Ada bentuknya. Bisa bentuk beras, ya bisa bentuknya apa adik-adik, emas ya, perak ya adik-adik ya. Kayak zakat mal adik-adik, zakat mal ya, bentuknya ada uang adik-adik ya. Kalau zakat fitrah bentuknya beras atau bahan pokok makanan adik-adik ya. Terlihat bendanya ada nggak? Ada. Ya. Berarti zakat adalah ibadah yang terlihat. Puasa, puasa terlihat tidak adik-adik? Ya. Secara zahir terlihat orang yang puasa itu dia tidak makan. Adapun apakah dia puasa ataupun tidak puasa yaitu memang tidak nampak adik-adik ya. Tidak nampak. Tapi umumnya puasa terlihat. Kenapa? Orang yang kalau tidak makan misalnya bulan Ramadan dari menjelang terbit matahari sampai tenggelam matahari dia nggak makan, nggak minum, tidak melakukan hal yang tidak boleh dilakukan di bulan puasa, kita lihat nih, oh dia puasa nih. Walaupun kita nggak tahu dalam kenyataannya dia benar-benar puasa atau tidak. Bisa saja dia tidak terlihat tidak makan, tidak minum, tapi mungkin di tempat yang sepi, ya di bawah kolong meja atau kolong tempat tidur dia makan adik-adik. Tapi tetap puasa itu pada hakikatnya adalah ibadah yang terlihat adik-adik. Nampak. Ya. Adapun apakah dia berpuasa ataupun tidak berpuasa itu kembalinya kepada orang tersebut dan juga saksinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui adik-adik. Haji, kelihatan nggak? Kelihatan. Itu ibadah yang terlihat adik-adik. Perbuatan ya, ini perbuatan. Jujur, nah ini perkataan adik-adik. Perkataan orang yang jujur terlihat atau tidak terlihat? Terlihat. Ya, dia jujur kelihatan adik-adik dari omongannya, ya, dari bukti-buktinya ada. Amanah, apa itu amanah adik-adik? Dipercaya. Ya, dipercaya. Orang yang menjalankan tugasnya dengan baik kelihatan nggak? Terlihat nggak? Terlihat. Maka amanah terlihat adik-adik. Berbakti kepada orang tua terlihat tidak? Terlihat. Ya, gimana dia sama orang tuanya, suka bantu orang tuanya,
suka nolong orang tuanya, ya, kemudian sopan kepada orang tuanya, nggak pernah bentak, nggak pernah menolak perkataan orang tuanya ketika diperintah. Kelihatan nggak berbakti pada orang tua? Kelihatan. Makanya ibadah yang zahir adik-adik, namanya ibadah yang zahir. Ibadah yang terlihat itu namanya ibadah zahir adik-adik. Menepati janji, terlihat tidak? Terlihat. Amar ma'ruf, menegakkan kebaikan, ya. Terlihat tidak? Terlihat. Nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran, terlihat tidak? Terlihat. Misalnya ada orang mau berbuat jahat di teman kalian nih, mau mukul temannya, kamu cegah. Nah, orang yang mencegahnya namanya nahi mungkar, orang yang mencegah kemungkaran. Terlihat nggak kalau dia melakukan nahi mungkar? Terlihat dia mencegah temannya untuk tidak menyerang temannya yang lain. Maka perbuatan dia adalah perbuatan nahi mungkar, ibadah, ya. Dan itu terlihat adik-adik. Jihad juga, bagi jihad adik-adik. Terlihat kan perang di jalan Allah, ya. Membantu anak yatim, apakah terlihat? Terlihat, adik-adik, ya. Misalnya kita ngasih makanan sembako, ataupun misalnya kita nolong membantu anak yatim, ada keperluan-keperluannya, terlihat. Ibadah yang terlihat, ya, yang bisa dilihat orang-orang lain adik-adik, ya. Kemudian berbuat baik kepada tetangga, apakah terlihat? Terlihat, ya. Kemudian berbuat baik kepada binatang, berdoa, berdoa termasuk tadi ya terlihat lah, ya kan? Berdoa, apalagi kalau pas lagi angkat tangan, kelihatan dong dia berdoa, berarti ini ibadah yang zahir. Berzikir, kata nggak berzikir? Kelihatan. Karena orang yang berzikir adik pasti mulutnya akan bergerak. Maka adik-adik zikir itu bukan amalan hati adik-adik. Jadi nggak boleh zikir itu diem dong. Apa? Oleh karena itu adik-adik zikir nggak boleh diem. Misalnya ucap subhanallah dalam hati, subhanallah, 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 tapi dalam hati nggak boleh. Maka ada kata para ulama, zikir itu harus bil lisan, dengan ada lisannya. Maka ketika kita berzikir, nggak perlu dengan suara keras, tapi zikir itu mulutnya bergerak. Jadi ada gerakan bibirnya. Itu namanya zikir yang benar. Zikir bukan amalan hati, dia amalan hati dan juga amalan lisan. Ya, hatinya ketika mengucap zikir dia langsung mengagungkan Allah, mengingat Allah adik-adik. Itu hatinya. Tapi dia zikir itu bukanlah amalan hati saja, tapi amalan hati dan lisan. Membaca doa, ya, tadi udah berdoa dikit lupa. Dan yang lainnya. Itu adalah amalan yang terlihat. Kemudian adik-adik apa saja amalan ibadah yang tidak terlihat adik-adik? Nih adik-adik, cinta kepada Rasul, kepada Allah. Kelihatan nggak kita cinta kepada Allah? Ya nggak akan terlihat adik-adik. Itu hanya dia dan Allah yang tahu. Cinta kepada Rasulullah, kelihatan tidak adik-adik? Hanya dia dan Rasul yang tahu. Ya. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ya. Cinta kepada Rasulullah adik-adik. Itu amalan ibadah yang tidak terlihat. Ya. Misalnya, ya kan bisa terlihat kan, Bos, itu kalau yang jenggotan, celananya cingkrang, ya berarti kan mengikuti sunnah Rasulullah. Gitu. Itu terlihat dong. Semuanya yang namanya cinta adik-adik. Itu bukan apa adik pakai celana dan mata kaki dan sebagainya bentuk wujud cinta. Ya. Tapi cinta itu sendiri adik-adik hanya dia dan Allah yang tahu. Makanya tidak terlihat secara jelas adik-adik. Kadang ada orang yang mengatakan dia cinta kepada Rasulullah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang Rasulullah tidak contohkan. Apakah kita katakan dia cinta sama Rasulullah? Ya enggak lah. Kenapa enggak? Karena dia melakukan perbuatan yang Rasulullah yang tidak Rasulullah ajarkan. Bagaimana mungkin adik-adik ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi dia tidak melakukan apa yang Rasulullah ajarkan? Mungkin enggak adik-adik? Oh, saya cinta nih sama guru saya, ya. Saya cinta sama guru saya yang A nih, gurunya baik, saya cinta sama dia. Tapi nggak pernah kalau belajar dikerjain tugas-tugasnya. Ada nggak kita adik-adik? Enggak kan adik-adik. Biasanya nih, kalau adik-adik suka sama guru adik-adik nih biasanya, setiap tugas yang diberikan pasti adik-adik kerjain. Bahkan pengen lebih dulu dikerjakan selesai dengan hasil yang bagus supaya dapat apa? Dapat pujian, ya, dari guru tersebut. Ya. Karena seneng kalau dipuji sama orang yang dicintai adik-adik. Ya. Pasti gitu adik-adik. Pasti pada umumnya gitu adik. Ketika kita suka dengan guru kita akan berusaha melakukan apa yang disukai oleh guru kita. Misalnya guru kita nyuruh ngerjakan tugas, kita pasti kerjain tuh adik-adik. Nah sekarang ada orang cinta kepada Rasulullah, tapi dia nggak pernah melakukan yang Rasul ajarkan. Bahkan dia malah melakukan yang tidak Rasul ajarkan. Apakah orang ini dikatakan cinta kepada Rasulullah SAW? Tidak.
Karena orang yang cinta, hakikat cinta kepada Rasulullah adalah adik-adik, yaitu dia melakukan, mengerjakan, mengamalkan apa saja yang Rasulullah SAW sudah ajarkan. Dan dia meninggalkan apa saja yang tidak Rasulullah ajarkan. Itulah hakikat bukti cinta yang benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik. Makanya adik-adik, ini adalah amal ibadah yang tidak terlihat. Takut kepada Allah juga amalnya tidak terlihat. Adik-adik. Apakah orang takut kepada Allah berarti dia mukanya ketakutan gitu, ketakutan terus gitu? Enggak, adik-adik ya. Orang yang takut kepada Allah tidak menunjukkan wajahnya dengan takut, wajah ketakutan terus enggak. Tapi dia selalu berusaha untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang Allah murka. Adik-adik. Itu bentuk bukti dia takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah bukan dengan menunjukkan ekspresi wajahnya yang ketakutan. Ketakutan bukan adik-adik ya. Nggak ada tuh para ulama yang begitu adik-adik. Para ulama biasa aja wajahnya. Tapi dalam hatinya merasa was-was dan takut. Sehingga dia menghindar adik-adik dari semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita adik-adik orang yang takut kepada Allah, terhindar dari perbuatan yang Allah larang dan Allah murkai. Allahumma amin. Kemudian adik-adik bertobat kepada Allah. Sama adik, bertobat adalah amalan ibadah. Yang hanya dia dan Allah yang tahu. Bersabar dalam amalan ibadah adik-adik yang hanya dia dan Allah yang tahu. Ya. Ada orang kena musibah, dia diem aja. Apa kita bilang dia orang bersabar? Belum tentu adik-adik. Ya. Ada orang kena musibah, ya. Dia diem aja. Marah enggak, diem aja. Apakah kita katakan dia orang yang bersabar? Ya belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Bisa iya ya karena memang dia nggak pernah ngeluh setelah itu. Diem aja. Tapi ada orang yang diem, tapi lama-lama setelah itu dia dalam hatinya dia bergundah. Kok Allah nggak adil sama saya? Kenapa saya yang ditimpa musibah? Gitu, adik-adik. Walaupun dia nggak teriak, walaupun dia nggak nangis, tapi dalam hatinya apa adik-adik meragukan musibah tersebut adik-adik. Kenapa menimpa kepada dirinya? Maka orang seperti adik-adik bisa dikatakan dia tidak bersabar. Ataupun misalnya di awal dia diem aja, tapi kemudian setelah 2 hari dia baru nangis kencang-kencangnya atas musibah yang menimpanya. Maka dia belum bersabar adik-adik. Adik-adik gitu ya. Bersyukur sama adik-adik. Ya. Orang bersyukur kepada Allah adik-adik itu tidak nampak. Ridho, tawakal, mengharapkan rahmat Allah, takut akan siksanya dan lainnya adalah ibadah. Semuanya ibadah, itu ibadah semuanya adik-adik. Itu makna ibadah adik-adik. Tapi adik-adik bukannya satu itu. Ada orang adik-adik, ketika dikatakan, kok kamu nggak sholat? Oh saya sholat kepada Allah. Cuman saya sholatnya nggak seperti yang kalian lakukan. Itu nggak benar adik. Jika ada orang seperti adik-adik ini nggak benar. Ya. Lalu kamu gimana sholatnya? Saya sholat dengan kepada Allah dalam hati. Jangan tidak melakukan perbuatan yang Allah benci. Itu bukanlah makna ibadah yang benar. Ya. Yang kamu kerjakan itu baru ibadah yang batin. Ya. Bukan yang zahir. Ya. Kalau yang zahir kamu belum kerjain. Karena yang namanya sholat, yaitu yang sebagaimana Rasulullah kerjakan. Itu sholat dengan mulai dari takbir, sedekah, baca doa iftitah, kemudian baca surat-surat yang salawatnya dan surat yang lainnya. Sampai salam. Itu sholat. Kalau kamu nggak sholat dengan alasan saya dalam hati saya sudah tumbuh rasa cinta kepada Allah dan ridho kepada Allah, itu bukan ibadah zahir dan bukan sholat. Sholat itu seperti ini yang Rasulullah ajarkan. Gitu adik-adik. Maka adik-adik banyak yang keliru. Dia merasa sudah beribadah kepada Allah cukup dengan apa adik-adik merasa menunjukkan cintanya kepada Allah. Itu keliru adik. Dan itu banyak di zaman sekarang. Inilah orang-orang yang disebut dengan orang-orang kaum sufi adik-adik. Sufi itu meyakini ibadah itu cukup dalam hati. Nggak perlu dengan gerakan. Gitu adik-adik. Ini keliru besar adik-adik. Ya, keliru besar. Karena yang dia lakukan barulah amalan ibadah yang tidak tampak, yang zahir adik-adik. Adik-adik semuanya. Baik semuanya sampai sini dulu pembahasan kita tentang ibadah. Silakan jika di antara adik-adik ada yang mau bertanya, Kawas berikan kesempatan untuk adik-adik yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Ada yang kurang paham boleh tanya adik-adik.
Silakan buat adik-adik yang mau bertanya diberikan kesempatan untuk bertanya. Tidak ada? Ada? Muridnya ada yang bertanya? Nggak ada ya? Baik. Paham nggak adik-adik tentang tauhid tadi? Ini belum masuk secara jelas, apa, belum masuk secara dalam adik-adik tentang makna tauhid adik-adik ya. Tentang makna tauhid. Itu adik-adik ya. Jadi makna tauhid ya, berasal dari apa, para ulama menjelaskan hakikat tauhid dari surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalimat-kalimat kecuali hanya beribadah kepadaku, adik-adik, itulah makna tauhid, adik. Beribadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Lalu ibadah itu apa saja? Nah, adik-adik semuanya ini yang banyak orang-orang keliru. Orang menganggap ketika tanya, apa tuh ibadah? Sholat. Sholat doang. Iya, keliru adik-adik ya. Yang namanya ibadah itu banyak adik-adik. Dia ada ibadah yang zahir, yang bisa terlihat. Ada ibadah yang batin, yang tidak bisa terlihat. Sholat adalah ibadah yang terlihat. Yang tidak terlihat banyak adik-adik. Yang terlihat pun banyak, tidak hanya sholat. Dia zakat, dia puasa, dia haji, adik-adik. Berbakti kepada orang tua adalah ibadah, adik-adik. Ya. Dan ibadah yang terlihat. Ya. Kemudian apalagi dia tadi, yaitu membantu orang miskin, adik-adik ya, membantu tetangga, bantu anak yatim, berbuat baik kepada tetangga, bahkan berbuat baik kepada binatang saja bagian dari ibadah, adik-adik. Jadi makna ibadah itu luas. Nah, dari sini kita meyakini adik-adik dan memahami bahwasan adik-adik semua ibadah ini hanya dilakukan karena Allah dan untuk Allah saja. Salat kita beribadah karena Allah dan hanya untuk Allah. Puasa kita berpuasa karena Allah dan hanya untuk Allah. Zakat kita berzakat karena Allah dan hanya untuk Allah. Berbakti kepada orang tua kita melakukannya karena Allah dan hanya untuk Allah. Iya adik-adik. Ya. Karena adik-adik ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala adik-adik ya. Karena adik-adik Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi adik-adik semuanya berbuat baik, berbakti kepada orang tua adalah ibadah. Bukan bukan perkara yang bukan ibadah. Ibadah, semuanya adalah ibadah. Ya. Semua adalah ibadah. Maka adik-adik ya, kita melakukan ya, ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua juga karena Allah. Pada hewan juga adik-adik perbuatan ibadah. Menolong hewan, ya, membantu hewan yang kelaparan. Saya kata adik menemukan hewan yang kelaparan ya. Boleh kasih makan adik-adik ya. Tapi untuk hewan-hewan yang apa adik-adik yang boleh kita lakukan dengan baik. Tapi ada hewan-hewan yang memang diperintahkan adik untuk dibunuh. Kayak misalnya ular, tikus, ya. Nggak boleh kita melihara tikus adik-adik. Kayak hamster itu nggak boleh adik melihara hamster. Ya. Karena dilarang adik-adik. Itu termasuk jenis dari tikus juga adik-adik. Ya. Kita diperintahkan membunuh malah kita memelihara. Itu nggak boleh adik-adik. Banyak orang yang tidak paham ya. Ada yang melihara hamster. Ya. Padahal itu dilarang adik-adik. Kata para ulama itu dilarang. Karena hamster adalah satu jenis dengan satu
jenis ya adik-adik, misalnya satu suku dengan hewan yang bernama tikus pengerat. Ya, kita nggak boleh melihara hamster. Ya, kemudian ya tadi ya hewan-hewan yang ada yang boleh dipelihara dan ada hewan-hewan yang tidak boleh dilakukan baik. Kayak tadi misalnya apa ular, ya, kita boleh membunuh ular. Cicak, kita boleh membunuh cicak adik-adik ya. Bahkan dianjurkan membunuh cicak. Oh gitu Kak Abbas? Ya karena yang memerintahkan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah yang sudah memerintahkan adik-adik, maka perbuatan kita bukan perbuatan yang jelek. Bukan juga perbuatan yang sadis ya adik-adik. Lain kalau yang bicaranya adalah para pelindung hewan adik-adik. Ya. Para pencinta hewan. Ya. Mereka menganggap setiap perbuatan yang menyakiti hewan adalah perbuatan melanggar hak asasi hewan. Gitu, adik-adik. Itu keliru adik-adik. Ya. Mereka nggak paham. Ya. Mereka mendasarkan ilmu mereka dengan ilmu dunia. Bukan ilmunya Allah adik-adik. Ya. Sehingga membunuh tikus itu juga bagian dari yang dilarang kalau mereka adik-adik. Ya. Membunuh ular itu satu bagian dilarang oleh mereka. Tapi dalam Islam tidak demikian. Karena yang dilarang itu ada dan yang tidak dilarang bahkan dianjurkan juga ada hewan-hewan yang untuk dibunuh. Yang dilarang untuk dibunuh ada, ya banyak adik-adik. Lebih banyak yang dilarang untuk dibunuh dibandingkan yang harus dibunuh. Ya, kayak cicak, kemudian ular, tikus, adik-adik ya. Karena pasti kabas kalau ular dan tikus dibunuh, kalau memang harus dibunuh, kenapa diciptakan oleh Allah adik-adik? Nah, itu adik-adik pertanyaan yang biasanya timbul dari orang-orang yang liberal adik-adik. Ya. Kita nggak boleh bertanya ya tentang apa perbuatan Allah. Allah memerintahkan kita membunuh ular. Kenapa Allah ciptakan ular kalau memang tidak boleh mereka hidup adik-adik? Kita nggak boleh bertanya kepada Allah perbuatan Allah. Itu terserah Allah. Allah mau menciptakan ular sebanyak-banyaknya dan di satu sisi Allah memerintahkan untuk dibunuh. Itu adalah hak Allah. Ya, kita nggak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Siapa kita adik-adik bertanya tentang perbuatan Allah? Nggak boleh. Ya. Allah tidak ditanya dengan perbuatannya, tapi kitalah yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Jadi nggak boleh bertanya kenapa sih Allah ciptain ular kalau harus dibunuh juga? Kenapa Allah ciptain tikus? Ya itu, wah itu hak Allah. Allah nggak boleh ditanyain adik-adik ya tentang apa yang Allah perbuat. Emang sifat kita adik-adik ya. Ya nggak boleh. Allah nggak boleh tanya. Kenapa sih Allah ciptain? Ya nggak boleh. Itu hak Allah dan Allah nggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat. Karena itu adalah hak Allah. Ya. Apa sih hak Allah? Mas, itu adalah kekuasaannya Allah. Ya. Kewenangannya Allah. Dan Allah nggak boleh tanya oleh manusia. Nggak boleh. Adik-adik. Berarti kalau Allah ditanya oleh manusia, manusia lebih hebat daripada Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nggak nih? Hmm? Ada yang bertanyakan nggak? Yang kurang jelas nggak? Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada waktu. Nggak ada nih. Spesifik aja nih. Pada nyimak Pak tidur nih. Nyimak insya Allah ya. Gimana Nadila, Zahra, sudah paham belum? Hah? Sudah paham belum? Agak, misalnya nanya nih, agak diam aja. Agak hadir nggak sih? Kenapa Ustaz? Enggak, nanya doang. Agak hadir apa enggak? Iya Ustaz. Hadir. Jadi nggak ada pertanyaan ya, cukup dipahami ya. Iya, menyembelih, berkurban. Nah, kamu tanya nih, siapa yang bisa jawab berkurban itu ibadah atau bukan? Ibadah. Tadi kan kamu sempat nyebutin tuh. Ibadah. Hah? Ibadah. Ibadah yang terlihat apa tidak terlihat? Terlihat. Terlihat. Maka adik-adik kalau menyembelih adalah ibadah, nggak boleh kita beribadah
menyembelih hewan untuk yang lain. Sebagaimana adik-adik masih banyak di Indonesia ini melakukan perbuatan kesyirikan, yaitu mereka beragama Islam, ya, tapi mereka menyembelih hewan untuk laut, adik-adik. Ya, ini masih terjadi di daerah-daerah Jawa, adik-adik. Menyembelih, bahkan kemarin terakhir kamu lihat katanya ada 1 ekor sapi yang dilemparkan ke laut, adik-adik. Untuk siapa teh? Untuk penghuni laut. Nauzubillah summa naudzubillah. Ini adalah perbuatan syirik, adik-adik. Makanya adik-adik, setiap segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah, dia adalah perbuatan syirik. Puasa jika diniatkan bukan karena Allah, maka dia adalah perbuatan syirik. Gimana Kang Bas? Puasa bukan karena Allah. Contoh dia berpuasa karena supaya dinilai bagus sama gurunya, sama orang tuanya, atau biar dapat uang lebaran lebih banyak. Maka ini jatuhnya bisa perbuatan syirik, adik-adik. Tapi syiriknya asgor, kecil. Karena ada 2 syirik, ada syirik akbar, syirik asgor, yang kecil dan yang besar. Ya, yang asgor adalah yang kecil, akbar yang besar. Nah, yang akbar yang tadi yang melempar sapi ke laut itu syirkul akbar, syirik yang besar, adik-adik. Ya. Kalau syirkul asgor tadi, misalnya melakukan ibadah karena ingin dipuji orang, ini syirkul asgor, syirik kecil, supaya dapat nilai bagus, supaya dapat uang lebarannya banyak sama abi sama umi, hari ibadahnya rajin. Ya. Misalnya kata abi uminya, nanti nak kamu kalau puasa Ramadannya full 30 hari, lalu hafal Al-Quran, nah, umi kasih hadiah, abi kasih hadiah, lebarannya dapat uang 1 juta. Ya kan? Wah, Rifki ketawa, Rifki jangan Rifki pernah lagi ya. Lalu kemudian adik-adik mengerjakan puasanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Full 30 hari, baca Qurannya juga sampai 2 kali hatam. Tapi ternyata niatnya supaya dapat uang. Apakah ini boleh? Nggak boleh. Jatuhnya apa ini Kang Abbas? Jatuh adalah syirkul asghar, syirik kecil. Apakah pelaku syirik kecil sama dengan pelaku syirik besar? Ya, beda. Ya adik-adik. Pelaku syirik besar dan syirik kecil beda. Tapi orang yang melakukan syirik kecil terbiasa terus melakukan syirik kecil, maka dia akan bisa jatuh kepada syirik besar. Saya kayak tadi, orang yang ibadahnya bukan karena Allah nih, karena uang nih. Dia syirkul asghar, adik-adik. Ya, ria. Ya. Namanya ria, adik-adik. Ria itu syirkul asghar. Ya. Lalu apakah dia masuk neraka selama-lamanya? Enggak. Ya. Dia dapat dosa dan dia akan disiksa di sana, tapi tidak selama-lamanya. Lain dengan syirkul akbar, adik-adik. Syirik besar. Syirik besar, kalau dilakukan dia dan dia tidak tobat sampai matinya, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Syirkul akbar. Sebagaimana orang yang melempar sapi ke dalam laut, dia dapat syirkul akbar. Kalau mereka ini tidak bertobat sampai mereka mati, nauzubillah adik-adik, mereka dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau mereka sempat bertobat sebelum matinya dan tobatnya Allah ampuni, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Insya Allah. Begitu adik semuanya. Ya. Tuh. Lagi. Berkurban berarti ibadah. Apalagi ya. Eh, yang termasuk ibadah apa kira-kira? Ada yang tanya nggak yang masuk ibadah yang kalian belum tahu? Kira-kira ini kamu ibadah atau bukan nih? Ibadah atau bukan nih gitu misalnya. Contohnya apa ya? Contohnya bertapa adik-adik. Melakukan semacam meditasi. Meditasi yang di dalamnya ada unsur-unsur agama lain. Apakah itu termasuk perbuatan yang dilarang? Dilarang. Ya. Dan itu bentuk peribadatannya orang-orang agama lain adik-adik. Ya, meditasi itu adalah perbuatan bentuk peribadatannya orang yang beragama lain atau agama Hindu adik-adik ya. Atau Buddha adik-adik, lupa nggak Mas? Buddha atau Hindu. Mereka melakukan meditasi. Nah, ketika kita mengikuti meditasi ini dengan bertapa seperti ini adik-adik ya, bermeditasi ini, kita telah melakukan peribadatannya orang-orang Hindu dan orang Buddha. Ya. Lalu apakah dosa Kang Abbas? Dosa. Maksudnya apa? Perbuatan syirkul akbar, syirkul asgor. Tergantung keyakinannya adik-adik. Kalau dia meyakini bahwasannya meditasi ini datang dari Tuhannya orang-orang kafir yang bisa memberikan kebaikan ketika mereka meditasi, maka dia adalah perbuatan kufur. Syirkul akbar adik-adik. Tapi kalau dia cuma mengambil manfaatnya, mengikutan
biar saya dapat manfaatnya, kayaknya katanya bisa bikin sehat, ikut ah. Maka ini termasuk dalam kategori apa adik-adik? Tasyabuh 'alal kuffar, meniru-niru orang kafir, ya. Nah, orang yang meniru orang kafir ini dosanya besar, ya. Dan kelak adik-adik dia akan bersama orang-orang kafir di neraka. Sebagaimana adik kata Rasulullah SAW, kama qala Rasulullah SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru orang kafir, maka mereka akan dimasukkan nanti kelak dan dikumpulkan kelak di neraka bersama mereka. Itu adik-adik ya. Contohnya adik-adik Halloween yang sedang mulai mau rame nih di Indonesia ya. Nauzubillah semoga Allah lindungi negeri kita adik-adik dia perbuatan-perbuatan ini. Ya. Dulu Valentine, udah ramai sekali Valentine. Ya. Sekarang memasuki lagi ada orang kafir dengan perayaan Halloween. Halloween ini adik-adik perayaan penyembahan kepada setan adik-adik ya. Penyembahan kepada setan, merayakan hari setan adik-adik. Ini nggak boleh, haram adik-adik ya. Setan itu musuhnya manusia, musuhnya orang-orang beriman. Masa musuhnya dirayakan adik-adik? Ya. Kata Allah adik-adik, bahwasanya setan adalah musuh-musuh kalian. Itu kata Allah adik-adik. Allah mengatakan bahwasanya setan, iblis adalah musuh-musuh manusia. Masa iya kita merayakan musuh kita adik-adik? Yang akan menyebabkan kita masuk neraka, yaitu dari setan-setan inilah yang menyebabkan kita masuk neraka. Kalau kita merayakan, kan aneh adik-adik ya. Setan-setan yang menyebabkan kita masuk dalam neraka, malah kita merayakan mereka, bergembira dengan mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Buat adik-adik yang punya temen nih, ingetin jangan ikutan Halloween, Valentine, ya, dan lain sebagainya. Karena itu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Itu dik semuanya. Barakallahu fikum. Jika memang tidak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan berikut tentang kitab tauhid dan Kak Abbas sampaikan. Kak Abbas mengambil pembahasan kitab tauhid ini dari buku syarah Kitabut Tauhid, ya, Kitabut Tauhid karangan Syekh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, itu yang Abbas ambil sumber rujukannya. Demikian yang bisa Kak Abbas sampaikan. Terima kasih banyak sekali adik-adik semuanya. Mohon maaf jika Kak Abbas agak tertunda tadi karena tadi laptopnya bermasalah, tiba-tiba error lagi, harus ganti LCD. Udah kayak LCD-nya agak mahal adik-adik ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semuanya, buat Kak Abbas dan buat adik-adik semuanya bisa kembali belajar ya, dari kitab dari waktu-waktu berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak warahmatullahi Abbas. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kak Abbas. Wajazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Afwan Riza. Assalamualaikum.